Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang dan salam literasi. Perkenalkan, nama saya Hayana Walia Putri Herdiana, seorang siswi yang sedang menempuh pendidikan di SMK Kesehatan Tunas Madani yang terletak di Sukabumi, Jawa Barat. Sebagai Gen Z, kita ini hidup di era yang mana semuanya menjadi lebih cepat, yang terkadang suara notifikasi lebih sering dibandingkan suara hati kita sendiri. Sebagai Gen Z, kita seringkali menghabiskan waktu berjam-jam untuk scrolling, bahkan sampai lupa waktu yang telah kita buang sia-sia. Sulit sekali rasanya bagi kita sebagai Gen Z untuk bertahan 5 menit saja tanpa membuka layar. Sebagai bagian dari Gen Z, saya seringkali bertanya, apakah kita benar-benar menggunakan teknologi secara bijak atau menggunakannya hanya untuk hal yang sangat sia-sia saja? Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah resensi buku yang berjudul Digital Minimalism, Choosing a Focused Life in a Noisy World, karya Cal Newport. Buku ini telah terbit pada tahun 2019 yang diterbitkan oleh Portfolio atau Penguin Random House dengan 304 halaman, yang mana buku ini menggunakan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat perilaku manusia di era digital ini. Buku ini mengajarkan kita untuk menggunakan teknologi secara lebih sadar dan juga menjadi lebih terarah, yang tentunya agar hidup kita sebagai Gen Z menjadi lebih tenang, nyaman di era kebisingan digital ini. Cal Newport menjelaskan bahwa seharusnya teknologilah yang melayani manusia, bukan malah mengendalikannya. Sebagai Gen Z, kita tumbuh bersama layar, namun kadang kita justru kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Contohnya, kita takut tertinggal, menilai diri hanya dari postingan likes, dan takut ketinggalan zaman. Sebagai pelajar, saya pun pernah mengalaminya, yang mana niatnya saya hanya ingin membuka pesan sebentar saja, tetapi saya malah menghabiskan waktu berjam-jam untuk scrolling. Namun, setelah membaca buku Digital Minimalism ini, saya sadar bahwa kendali bukan di tangan gawai, melainkan teknologi itu di tangan kita sendiri. Dan dari situlah saya melihat bahwa Digital Minimalism ini bukan hanya tentang waktu layar saja, tetapi tentang bagaimana Gen Z bisa menemukan kualitas hidup yang sebenarnya di era teknologi yang serba cepat ini. Sebagai Gen Z, kita adalah suatu generasi yang paling merasa terhubung. Namun tanpa kita sadari, kita juga adalah generasi yang paling merasa kesepian. Sebagai Gen Z, kita punya dunia seluas internet. Namun tanpa kita sadari, pikiran kita terjebak hanya dalam satu layar saja. Dan melalui buku Digital Minimalism ini, saya sadar bahwa yang dinilai bukanlah kehadiran online kita, tapi kehadiran kita dengan penuh pikiran, dengan penuh perasaan, dan tentunya dengan penuh empati. Dan di bukunya, Cal Newport juga menegaskan bahwa di tengah arus digital ini, fokus adalah bentuk kebebasan baru. Dan tugas kita sebagai Gen Z adalah memilih semua itu dengan lebih bermakna, yang tentunya bukan hanya sekadar viral saja. Dan dari buku ini, saya sadar bahwa digital minimalism sejati itu bukan hanya sekadar tentang mengurangi teknologi saja, tetapi bagaimana caranya kita bisa menemukan jati dari diri kita sendiri di tengah era digital ini. Maka dari itu, tugas kita sebagai Gen Z adalah membangun keseimbangan antara refleksi dan kecepatan serta keseimbangan. Buku ini sebagai cermin bagi kita sebagai Gen Z, bahwa sesungguhnya kecerdasan digital sejati itu bukan tentang seberapa cepat kita mengetik, tetapi seberapa sadar kita menggunakan teknologi secara bijak di era digital ini. Dengan berani mengendalikan teknologi, kita bisa menciptakan dunia digital yang lebih manusiawi, yang tentunya tempat di mana kreativitas itu tumbuh tanpa menghilangkan rasa kemanusiaannya. Kelebihan buku ini adalah karena pesannya itu sangat relate bagi kita sebagai Gen Z. Mungkin salah satu kekurangannya adalah bahasanya sedikit berat. Namun,
Sebagai Gen Z yang ingin memahami diri sendiri, itu bukanlah hal yang sangat sulit. Dan melalui buku digital minimalism ini, saya sadar bahwa hidup yang baik itu bukan hanya harus sibuk, tetapi juga menjadikan hidup kita itu menjadi lebih bermakna. Karena seharusnya teknologi itu memperluas dunia kita, bukan malah mempersempit perhatian kita. Sebagai Gen Z, kita tumbuh bersama layar, namun bukan berarti kita harus hidup di bawah kendalinya. Karena sebagai Gen Z, kita punya pilihan untuk berhenti sejenak, menyaring informasi, lalu benar-benar memilah apa yang sebenarnya bermakna bagi kehidupan kita. Karena literasi digital bukan hanya soal mengikuti tren saja, tetapi soal bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa kemanusiaan lewat itu semua. Seperti kata Cal Newport bahwa digital minimalism bukan hanya tentang soal meninggalkan teknologi saja, tetapi tentang bagaimana kita menemukan diri kita sendiri di tengahnya. Dan dari situlah makna terdalam yang saya temukan dalam buku ini, bahwa sebagai Gen Z yang literat digital, itu artinya kita harus berani menolak dikendalikan oleh layar dan menggunakannya hanya untuk hal-hal yang penting saja. Karena pada akhirnya kemajuan digital itu tidak akan berarti apa-apa jika kita sebagai manusia kehilangan jati diri di dalamnya. Marilah kita sebagai Gen Z menjadi generasi yang bijak dalam menentukan arah, menjadi generasi yang mampu menciptakan ruang untuk tenang, ruang untuk berpikir secara bijak, dan tentunya ruang untuk bertumbuh bersama-sama. Sekian dari saya. Terima kasih dan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.